Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 bersama saya moderator Nadia Almas Farhana dan partner saya Maharani Puspasuci. Kami akan menjelaskan tentang pemberian tanda baca alif wasol dan lam alif, tanda baca dari setiap alif wasol, ibtida dan naql. Yang pertama ini tanda untuk alif wasol itu ada dua sisi yang bentuknya posisinya diletakkannya tanda alif wasol. Adapun bentuknya ada 4 macam. Yang pertama ada 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab dari sebagian masyariqah, yakni negara-negara Islam dari Mesir ke timur menggunakan tanda baca kepala shod yang seperti shod kecil di atas ayat-ayat Al-Quran itu biasanya. Yang pertama menggunakan kepala shod kecil. Yang kedua ini mazhab sebagian dari masyariqah menggunakan tanda berupa dal yang menghadap ke atas. Yang ketiga ini mazhab yang lebih dekat di tengah-tengah antara masyariqah dan maghribah menggunakan tanda berupa lingkaran kecil. Yang keempat ini mazhab kebanyakan maghribah, negara-negara Islam dari Libya ke barat menggunakan tanda wasol berupa perangkap seperti min gitu. Terus adapun posisinya ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mazhab yang menggunakan kepala shod dan yang menghadap ke atas dan lingkaran kecil itu berpendapat bahwa tanda alif wasol diletakkan tepat di atas huruf alif. Jadi tiga tanda yang kepala shod, dal, dan lingkaran kecil ini mazhab berpendapat bahwa alif wasolnya ini diletakkan di atas huruf alif. Sedangkan pendapat kedua, mazhab yang menggunakan perangkap berpendapat bahwa tanda alif wasol ini diletakkan mengikuti huruf sebelumnya. Yang pertama ini ada apabila huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda diletakkannya di atas alif. Contohnya wallahu, ini ditanda alifnya tuh ditanda sebentar. Nah, tanda apabila huruf sebelumnya berharokat fathah, maka tanda alifnya diletakkan di atas alif. Jadi wallahu tanda alifnya ini ada di atas huruf alif sesudah lafaz wa ini, wallahu. Yang kedua ini, apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh, walillahil izzatu, contohnya, maka tanda yang diletakkan ini di atas alif juga. Di bawah alif. Diletakkan di bawah walillahil ini, jadi ada alif lam itu, alifnya itu tanda wasolnya di bawah huruf alif. Yang ketiga ini, apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah, maka tandanya diletakkan di tengah setelah huruf alif. Contohnya walahu limisalin. Walahu itu bentar. Walahu walillahil izzatu. Sebagian ulama juga menghususkan tanda wasol ini dengan apa yang memungkinkan atas yang sebelumnya. Jadi ini maksudnya
Sebagian ulama berpendapat tanda wasol atau alif wasol ini dipasang apabila alif wasol memungkinkan untuk dijadikan ibtida. Kayak contohnya di sini innalladzina indallahil Islam. Jadi kalau misalkan kalau mau wakaf di kata in itu kan itu bisa, itu mungkin, tapi dibandingkan dengan kan kalau misalkan contoh innalladzina indallahil Islam memungkinkan wakaf di in gitu. Tetapi kalau misalkan contoh di billahi wa tallahi itu tidak memungkinkan untuk berhenti di lafaz tahu gitu. Wa tahu itu kan nggak memungkinkan. Jadi sebagian ulama tidak memberikan tanda alif wasol, tetapi jika memungkinkan dijadikannya ibtida, maka dipasangkan tanda alif wasol. Kayak di lafaz innalladzina itu kan memungkinkan untuk ibtida terus lanjutin innalladzina indallahi. Jadi itu memungkinkan sebagian ulama memberi tanda wasol itu. Tetapi kalau misalkan sebagian ulama di lafaz billahi wa tallahi itu tidak memberi tanda wasol. Selanjutnya mengenai ibtida. Adapun untuk mengenai ibtida ini, Qiyas menetapkan bahwa tidak menjadikan tanda dimanapun. Yang tadi saya jelaskan di atas, tanda baca untuk alif wasol itu dibangun atas wasol. Ini dipakai oleh mazhab Masyariqah dan selain Masyariqah menjadi tanda untuk alif wasol, yakni dengan titik hijau dan diletakkan di atas alif wasol jika dimulai dengan fathah. Sebentar. Jadi sebagian dari Masyariqah ini menetapkan bahwa tidak ada tanda alif wasol dimanapun untuk tanda baca alif wasol yang dibangun atas wasol. Tetapi untuk selain Masyariqah dipakai tanda untuk alif wasol, yaitu dengan tanda titik hijau dan meletakkannya di atas alif wasol. Nah, jika dimulai dengan fathah, contohnya lafaz Allahu. Lafaz Allah ini, sebentar saya lihat kitabnya lagi. Nah, contohnya ini yang lafaz jika diawali dengan kasroh, maka tandanya diletakkan di bawah alif. Kayak misalnya lafaz Allah ini, jika diawali dengan kasroh, maka tandanya ini, tanda alif wasolnya ini, alif, di bawahnya ini ada tanda wasol. Terus contoh irtabtum, jika diawali dengan irtabtum, tanda baca irtabtum jika diawali ini nih. Jika diawali dengan kasroh, maka tanda letaknya di bawah alif. Contohnya irtabtum. Lafaz tanda wasolnya ada di lafaz alif tapi ada di bawah. Jika diawali dengan domah, maka tandanya diletakkan di depan alif kayak unzur. Lafaz tanda wasolnya ada di depan alif. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saudari Maharani Lutfi. Sebelumnya, untuk contoh-contoh yang saya sebutkan di atas, maaf banget karena tidak bisa meng-crop dari kitabnya langsung, jadi saya agak kesulitan buat contohin langsung, nulis contohnya langsung di PPT. Terima kasih. Silakan Maharani lanjut. Ya, baik, saya lanjut.
Adapun naql itu ada 4 perkara, itu maksudnya 4 unsur ya. Jadi yang pertama pada harokat yang dipindahkan. Jika huruf yang harokatnya itu dipindahkan berupa huruf sohih, maka harokat pada huruf hamzah dipindahkan kepada huruf yang berharokat sukun, seperti qadaf laha. Jika bertanwin, maka dipindahkan secara lisan, tidak dituliskan, seperti rohimishfaktum. Kemudian yang kedua, hamzah yang memindahkan harokat. Berarti hukum hamzahnya itu dihapus harokatnya seperti pada bab hamzah. Jadi harokatnya itu karena sudah dipindahkan ke huruf sebelumnya, maka harokat pada huruf hamzah itu dihapus. Kemudian yang ketiga, tanda naql, yaitu digambarkan dengan tanda seperti garis ya. Ini jika hamzah terpisah dari huruf sebelumnya. Contohnya seperti ini. Adapun lam ta'rif, contohnya al-ardu, itu tidak diberi tanda. Kemudian yang keempat, posisi tanda naql. Jika hamzah tidak digambarkan atau tidak dituliskan gitu ya, maka tanda naql diletakkan di atas garis. Seperti ini contohnya. Mana itu setelah lafaz man dan sebelum huruf amana itu ada garis, kemudian di atasnya itu ada tanda naql. Kemudian jika hamzah digambarkan, maka tanda naql diletakkan di atas alif seperti ini, qadaf laha. Jadi tanda naqlnya itu dituliskan di atas alifnya, di atas alif pada lafaz aflaha. Jika berharokat kasroh, maka tanda naql diletakkan di bawah alif, seperti minim laqo. Itu tandanya ditulis di bawah alif. Dan jika berharokat domah, maka tanda naql diletakkan di tengah alif seperti ini. Jadi tanda naqlnya itu ditulis di tengah-tengah huruf alifnya gitu ya. Jadi seperti tanda tambah begitu. Selanjutnya, hukum huruf alif. Hukum lam alif. Lam alif adalah gabungan dari 2 huruf, yaitu salah satunya itu huruf lam dan satunya lagi huruf alif. Nah, di bagian lam alif itu terdapat 2 sisi. Bagian atas lam alifnya itu ada 2 sisi. Kemudian bagian bawahnya digambarkan seperti terdapat lingkaran. Kemudian lam alif itu digambarkan seperti ini. Jadi contoh ya. Khalil bin Ahmad dan Al-Akhfash berbeda pendapat dalam di setiap kedua sisi itu alif. Jadi Khalil bin Ahmad dan Al-Akhfash itu berpendapat bahwa yang alif itu pada sisi pertama atau sisi kedua gitu. Khalil berpendapat bahwa alif itu terdapat pada sisi yang pertama. Pendapat ini dipilih oleh orang-orang Maghoribah. Sedangkan Al-Akhfash berpendapat bahwa alif itu terdapat pada sisi yang kedua. Pendapat ini dipilih oleh orang-orang Masyariqoh. Nah, akibat dari perbedaan di atas, terdapat perbedaan lain pada tanda bacanya pula. Yang pertama itu hukum hamzah yang digambarkan dengan alif. Contohnya, pada lafaz al-ard, mazhab Khalil mensyakalkan seperti ini. Jadi, huruf hamzahnya itu, Jadi huruf hamzahnya itu diletakkan pada sisi pertama di lam alif itu ya. Sedangkan mazhab al-Akhfash menggambarkan hamzahnya itu terletak di sisi kedua dari lam alif.
Yang kedua, hukum diletakkannya tanda mad atas alif. Contohnya pada lafaz la ilaha illallah, mazhab Khalil mensyakalkan tanda madnya itu diletakkan pada sisi pertama, sedangkan mazhab al-Aqfas mensyakalkan tanda madnya pada sisi lam alif yang kedua. Yang ketiga, hukum hamzah yang bersambung lafaznya dengan lam itu ada 3, terbagi 3. Yang pertama, hamzah yang diakhirkan dari alif. Contohnya haulai. Kemudian yang didahulukan contohnya la akiluna. Mazhab Khalil mensyakalkan seperti ini. Jadi tanda matnya itu diletakkan di sisi pertama untuk Khalil, sedangkan yang al-Aqfas pada lafaz haulai itu diletakkan di sisi kedua. Untuk contoh yang la akiluna itu di kitabnya juga tidak disyakalkan. Jadi masih agak bingung. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Iha nanti ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak untuk Maharani Puspasuci atas penjelasannya. Bagaimana teman-teman? Telah selesai penjelasan pemberian tanda baca alif wasol dan alam alif, tanda baca dari setiap alif wasol, ibtidah dan akal. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekiranya kurang jelas. Kalau misalkan belum jelas juga boleh ditanyakan lagi. Kita belajar bareng-bareng. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Gimana dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan atau masih ada kebingungan terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada yang materi pertama terkait dengan alif lam, yang materi ya alif lam, benar ya? Alif lam ya Nadia ya? Tentang alif wasol, Kak. Oh ya, alif wasol. Yang pertama alif wasol, yang kedua lam alif. Yang kedua lam alif. Jadi ada 2 pembahasan terbesar terkait dengan pembahasan ini. Coba Kak Iha bantu buat coret-coret juga biar teman-teman terfahamkan lah. Tapi nanti penjelasan dari teman-teman ya, Kak Iha ikut mencoretkan aja dulu. Sebentar. Ini berarti materi terakhir ya di pembahasan keilmuan Dhobit ya? Iya betul Kak. Iya betul Kak. Berarti minggu depan kita UTS ya? Baru nanti kita baru nanti kita beralih ke pembahasan Abdul Ai. UTS-nya ngapain Kak? Gimana Jen? UTS-nya ngapain? Ya, nanti di akhir pembahasan lah kita bahas terkait dengan UTS. Oke, yang pertama kita bahas terkait dengan alif wasol. Pembahasan alif wasol di situ ada berapa? Coba Nadia sama siapa tadi? Siapa tadi? Mutiara. Siapa tadi? Maharani. Maharani ya. Sama Nadia Almas. Ya, Nadia Almas sama Maharani. Coba alif wasol di situ ada berapa pembahasannya? Secara garis besar dahulu. Untuk ada 3 tanda baca ada. Bukan tanda baca. Kita membahas terkait dengan alif wasol dulu. Ada 3 bukan Kak? 3. Apa itu? Tentang alif wasol, ibtidah dan nakal.
Alif wasol fil wasli, penyebutannya juga wasol sama dengan pembahasan alif wasol. Yang kedua ibtida. Yang ketiga an-naqlu. Ya. Jadi kondisi alif itu nanti seperti ini. Ada yang disebut dengan alif wasol atau misalkan kita kerap kali kita menyebutnya dengan hamzatul wasli. Apa itu hamzah wasol? Coba dari teman-teman mungkin masih ingat terkait dengan pembahasan hamzah wasol itu apa? Teman-teman yang lain bisa ikut serta. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Hamzah yang kalau gimana Kak bahasanya? Bentar Kak. Pakai bahasa sendiri dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hamzah jika di awal kalimat itu dibaca, tapi ketika diwasalkan itu tidak dibaca. Gimana? Coba diulangi Zainib. Hamzah ketika di awal kalimat itu terbaca ada, tetapi ketika wasol itu tidak dibaca Kak. Oke, tidak terbaca berarti bisa disebut dengan hamzah yang terbaca ketika di awal kalimat dan ketika di akhir di tengah kalimat maka hamzah tersebut tidak terbaca. Begitu ya, Zenit ya? Iya Kak. Atau bisa disebut juga dengan hamzah penolong, artinya menolong harokat dari huruf sebelumnya, seperti itu. Itu hamzah wasol. Kemudian ada disebut dengan ibtida, berarti hamzah yang berada di awal kalimat. Itu ya, ibtida itu awal kalimat. Kemudian ada kejadian alif itu juga kejadian dari pembahasan naql. Naql itu kan ketika ada huruf sahih mati, kemudian setelahnya berupa hamzah, maka di situ ada bacaan naql untuk Imam Warsh salah satunya. Contoh misalkan, dari 3 poin ini, alif ada yang berbentuk wasol, ada yang berbentuk ibtida, ada yang berbentuk naql. Nah, contohnya pada lafaz misalkan Surah Al-Alaq ayat 1. Ini ketika di awal, maka membacanya seperti apa? Ketika di awal kalimat. Iqra. Iqra berarti diberi harokat kasroh ya. Ini berarti ketika hamzahnya berada di permulaan kalimat. Atau fil ibtida. Nah, ketika hamzahnya wasol atau disambungkan dengan kalimat sebelumnya, misalkan disambungkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ cara membacanya bagaimana? Jadi hamzahnya tidak dibaca, Kak. Bagaimana cara membacanya kalau tidak dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Nah, cara membacanya seperti itu, bukan Bismillahirrahmanirrahim Iqra, bukan. Tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim Iqra. Karena hamzah di sini merupakan hamzah wasol. Ketika berada di awal kalimat, maka hamzah ini dibaca. Ketika berada di tengah kalimat, maka hamzahnya tidak terbaca. Begitu ya. Nah, kemudian misalkan lagi pada contoh itu kan tadi wasol dan ibtida ya. Contoh yang naql. Ketika bacaannya bukan naql, yakni bacaan tahqiq, maka ini dibaca seperti biasa. Qad aflaha. Tapi ketika bacaan naql bagaimana cara lafaz ini? Qad aflaha. Qadaf laha, maka membacanya qadaf laha seperti bacaan Imam Warsh ketika pada pembahasan as-sakinul mafsul. Nah, sampai sini insya Allah teman-teman paham ya. Jadi itu perbedaan antara hamzah yang berada di tengah kalimat atau di wasol dan hamzah yang berada di awal kalimat atau ibtida dan hamzah yang berada pada pembahasan naql yang seperti ini. Nah, kemudian sekarang tadi kan sudah kita bahas terkait dengan posisi, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di ada yang sambung dibaca naql. Lah kemudian dalam keilmuan syakl wa dhabt ada nggak tanda baca khusus yang menunjukkan bahwa di situ hamzah?
Coba dari Maharani atau siapa tadi? Nadia. Apa tadi, Kak? Maaf. Ada tanda baca khusus nggak? Itu alif ada. wasol atau hamzah wasol. Ada, Kak. Ada. Bagaimana? Itu ada 4 Ada berapa macam. pendapat? Ini perihal Ada tandanya 4. ya. Ada berapa? Ada 4 tanda. Ada 4 tanda. Oke, 4 tanda. Yang pertama, dibubuhkan tanda apa yang menunjukkan bahwa alif tersebut merupakan alif wasol? Kepala sod, Kak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua apa? Itu huruf dal yang menghadap ke atas. Berarti yang seperti nomor 7 apa nomor 8 dalam bahasa Arab? Seperti nomor 7, Kak. Nomor 7 ya. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga itu lingkaran kecil, Kak. Lingkaran kecil. Yang keempat? Itu apa, seperti garis gitu, Kak. Strip ya, garis strip ya. Strip, ya. Ya. Nah, penulisan alif wasol ini ada 4 pendapat. Yang pertama, dengan ditulis seperti kepala sod. Yang kedua, dengan dal terbalik. Yang ketiga, dengan bulatan kecil. Dan yang keempat, dengan garis memanjang dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, yang wal amalu fihi atau yang kita praktikkan yang mana? Yang pertama bukan, Kak? Yang pertama, memakai dengan hamzah kepala sod atau hamzatul wasli. Jadi ini 4 pendapat ini, kesimpulannya yang kita pakai atau yang kita terapkan itu adalah pendapat yang pertama, yang memakai alif wasl itu dengan kepala sod. Ya, coba misalkan teman-teman lihat di mushaf Madinah, di situ setiap hamzah wasl pasti di atas alif itu ada kepala sodnya. Jadi seperti ini. Mohon maaf. Seperti ini, misalkan ini hamzah, di atasnya pasti ada kepala sod. Yang menunjukkan bahwa hamzah tersebut merupakan hamzah wasol. Itu ya. Nah, kemudian ketika hamzah kotok pun di mushaf Madinah, setelah alif di situ, di atasnya pasti ada kepala ain. Yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu adalah hamzatul wasli, hamzatul qat'i. Nah, itu mushaf Madinah. Tapi kalau mushaf Indonesia tidak ada perbedaan penulisan antara hamzah wasl dan hamzah kotok. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita terapkan adalah penulisan yang pertama. Artinya penulisan dengan kepala sod. Oke. Sampai sini bisa difahami ya dari teman-teman? Bisa. Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan. Kepala sodnya tadi atau apa namanya, tanda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan hamzah wasl itu diletakkan apakah di atas huruf, di bawah huruf, atau di depan huruf. Nah, bagaimana itu Maharani sama Nadia? Ada di atas huruf ya, Kak? Sebentar. Ini ya, kepala sodnya atau tanda hamzah wasolnya itu diletakkan di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Ada berapa pendapat di sini? Itu yang berpendapat tandanya itu sod atau dal atau lingkaran kecil. Ada satu pendapat. Di atas semua ya? Ya, di atas semua. Di atas alif. Itu pendapat pertama ya? Pendapat pertama? Iya. Pendapat pertama menyebutkan bahwa baik tanda kepala sod atau tanda dal terbalik atau tanda apalagi ya, sukun tadi seperti sukun yang bulatan kecil atau seperti tanda yang garis memanjang itu diletakkan di atas huruf secara keseluruhan. Itu berharokat kasroh atau sebelumnya berupa huruf berharokat dhamma atau berupa huruf yang berharokat fathah. Semuanya diberi tanda wasolnya alif di atas hurufnya. Jadi misalkan lafaz Allah, nah semuanya diletakkan di atas hurufnya di sini. Ya, baik tanda kepala sodnya atau tanda sifrun
atau bulatannya, atau tanda apa tadi, dal terbalik, atau tanda seperti garis memanjang, semuanya diletakkan di atas hurufnya. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua bagaimana? Ini pendapat yang kedua. Tergantung ininya, Kak. Huruf sebelumnya. Nah, pendapat yang kedua tergantung dari huruf sebelumnya. Ketika huruf sebelumnya misalkan harokatnya fathah, misalkan apa ya? Contohnya harokatnya fathah. Contohnya di situ misalkan huwal hayyu. Itu kan yang antara wawu, setelah wawu itu kan hamzah wasol ya. Kemudian sebelum hamzah wasol juga huruf berharokat fathah. Maka cara meletakkan tandanya itu di atas huruf alifnya. Maka di sini, misalkan kita memakai yang, nah, pokoknya di atas alifnya di situ. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian bagaimana ketika huruf sebelum alifnya itu berupa huruf berharokat dhammah, berharokat kasroh, misalkan kasroh terlebih dahulu. Walillahil izzah. Ya. Di sini ada alif wasol di antara harfuha. Sebelum alif wasol ada huruf yang berharokat kasroh, maka cara membubuhkannya diletakkan di bawah huruf. Maka tandanya diletakkan di bawah. Nah, seperti itu. Ini pendapat yang kedua, ya. Kemudian bagaimana ketika huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah? Berarti yang dhammah ya. Contohnya Contohnya apa? Walahul masalu. Itu bacanya walahul masalul a'la ya. Walahul masalul a'la. Nah, walahul masalul a'la. Di sini kan ada hamzah wasol ya, hamzah wasol 2 antara ha walahu yang ini hurufnya berharokat dhammah, kemudian masalul a'la ini juga berharokat dhammah. Maka di sini cara membubuhkan tanda wasol pada hamzahnya di sini diletakkan di depan hurufnya. Berarti di sini. Seperti itu ya. Cara penulisan ketika hamzah wasol yang diletakkan sebelum huruf yang berharokat dhammah. Tapi ini pendapat kedua. Nah, sekarang yang kita pakai itu pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua yang kita pakai? Wal amalu fihi. Gimana? Wal amalu fihi atau yang kita terapkan dalam penulisan rosemnya kita atau penulisan tanda bacanya. Di situ yang kita pakai pendapat yang pertama dengan pendapat pertama. Semua tanda di atas huruf, atau kita mengikuti pendapat kedua yang disesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Yang mana yang kita terapkan? Yang diterapkan pakai pendapat pertama, Kak. Semua huruf diletakkan di atas semua tanda wasol diletakkan di atas huruf alif wasol. Nah, seperti itu. Jadi yang kita terapkan di situ adalah pendapat pertama, yakni setiap ada tanda alif wasol, maka tanda dhabetnya dibubuhkan di atas huruf, baik huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah. Begitu ya, sampai sini bisa difahami? Bisa. Kak. Itu yang pembahasan terkait dengan terkait dengan tempatnya. Nah, kemudian sekarang itu kan ketika wasol ya.
Kemudian kita sekarang ketika ibtida atau hamzahnya berada di awal kalimat. Misalkan lafadz iqra tadi. Ketika hamzahnya di awal kalimat seperti ini, maka cara membubuhkan tanda baca ketika wasol, maksudnya ketika hamzah wasol di sini, hamzahnya tetap diberi kepala shad di atasnya. Karena sesuai dengan pendapat yang kita pilih tadi, tapi tidak memberikan harokat pada huruf hamzah wasol yang berada di awal kalimat. Itu catatannya ya. Jadi kalau ketika misalkan di tengah kalimat itu juga tidak terbaca, artinya tidak diberi harokat. Begitupun ketika di awal kalimat tidak diberi harokat baca, gitu ya. Jadi tidak ada harokat kasro di bawahnya gitu, tidak ada. Coba misalkan teman-teman lihat di Mushaf Madinah secara langsung, di situ kalimat ikro ketika hamzahnya berada di awal kalimat, maka di situ hamzah wasolnya tidak dibubuhkan harokat. Tapi tetap dibubuhkan tanda baca berupa hamzah wasol di atasnya. Hanya saja tidak dibubuhkan harokat kasroh atau harokat dhamma atau harokat fathah. Seperti itu. Beda lagi kalau misalkan mushafnya mushaf Indonesia. Maka keseluruhan baik hamzah wasol maupun hamzah kotok, keseluruhan ada tanda harokatnya. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Penulisan ketika hamzah wasol berada di tengah kalimat atau hamzah wasol yang berada di awal kalimat. Nah, kemudian bagaimana ketika penulisannya hamzah yang berada di pembahasan nakal? Coba dari pemakalah bagaimana? Apakah ada tanda khusus? Apakah ada tanda baca khusus terkait dengan bacaan nakal pada hamzah? Yang apa? Yang kayak strip itu ya, Kak? Kayak strip berarti begini ya. Gitu ya? Ya. Nah, Ya, benar. Jadi ketika ada bacaan nakal dalam suatu kalimat yang ada hamzahnya, maka di situ ketika bentuknya berupa huruf sahih mati seperti ini, qad aflaha, maka ada tanda baca apa? Garis kecil di atas huruf yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut dibaca dengan nakal. Yang membaca nakal itu siapa sih? Imam siapa? Waras, Kak. Warash. Jadi nanti ketika di Mushaf Warash di situ ada tanda terkait dengan pembahasan hamzah yang berada pada as-sakinul mafsul, yakni diberi apa? Tanda baca berupa garis memanjang antara kanan ke kiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika misalkan ini berupa sukun? Nah, bagaimana ketika berupa tanwin, misalkan adzabun alimun? Apakah diberi tanda juga? Itu tanwinnya. Tidak. Tidak. Jadi ketika berbentuk tanwin seperti ini, hanya berupa suara saja. Adzabun alimun, tapi tidak ada tanda khusus. Ya, tanda khusus berupa misalkan tadi yang berbentuk baris memanjang seperti itu. Begitupun ketika nakolnya itu berupa alif lam. Apakah ada tanda? Misalkan lafadz al-ardu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi di sini tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan bacaan nakal. Hanya saja nanti di pembahasan hamzah itu, ketika hamzahnya ada bacaan nakal, di sini ada titiknya. Nah, hanya saja seperti itu. Coba kita lihat ya di mushafnya sendiri. Sebentar ya.
Coba misalkan kita praktik ke apa namanya yang tadi lafadz qad aflaha, berarti juz 18. Benar nggak ada tanda garis memanjang di atas itu? Nah ini ya sudah masuk surah Al-Mu'minun. Nah itu surah Al-Mu'minun ayat 1. Di situ pada lafadz qad aflahal mu'minun. Ini mushaf Imam Warash. Nah, kalau penulisan mushaf Imam Warash kan titiknya di atas. Ini untuk cetakan yang lalu, cetakan yang sebelum yang sekarang, karena sekarang sudah pakai qafnya yang titik 2. Kemudian di situ pada harfud dal atau huruf dalnya pada lafadz qada, di situ di atasnya ada tanda baca. Itu bukan fathah ya. Itu merupakan tanda baca yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan ada bacaan naql. Gitu ya, qada. Kemudian yang setelahnya yang di atasnya hamzah itu merupakan harokat asli dari aflaha. Qad aflaha, begitu kan? Qad aflaha. Jadi itu harokat asalnya. Nah, berarti yang di atas huruf dal itu menerapkan yang kaidah yang baru saja kita pelajari. Ketika ada bacaan hamzah yang dibaca dengan naql, maka di situ ada tanda berupa garis memanjang yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan bacaan naql. Imam Warash pada lafadz qad aflahal mu'minun maka dibacanya qad aflahal mu'minun. Di situ hamzahnya tidak ada, bukan mu'minun, tapi dibacanya dengan ibdal. Karena hamzah fi fa'il kalimat untuk Imam Warash dibaca dengan ibdal, maka di situ ditulisnya mu'minun, bukan mu'minun. Seperti itu ya penerapannya. Jadi ketika ada bacaan naql ada tandanya yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu merupakan pembahasan atau bacaan naql. Nah, beda lagi kalau misalkan nakelnya berupa lafadz yang tanwin, maka tidak ada pembahasan di situ. Contohnya misalkan apa tadi? Adzabun alim ya. Misalkan ayat berapa itu? Adzabun alim. Surah Al-Baqarah biasanya ada. Bisa dibantu, Kak Iha bisa dibantu? Yang contoh yang apa namanya? Yang bacaan nakel yang dari tanwin. Walahum azabun alimum bima bukan bukan yang gitu. Apa ya? Walahum azabun azim. Enggak masuk toneng. Ya enggak masuk bacaan nakal itu. Nah ini yang surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 36. Juz 1 ayat 36. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Nah itu ya. Mustaqarru wa mata'un ilahin. Pada lafadz aun ilah di situ, aun ilah di situ kan tanwin dan itu bacaan naql seharusnya. Ketika sesuai dengan kaidah keilmuan dhabat, ketika bacaan naql ada garis memanjang, maka di sini karena kejadian dari tanwin, maka tidak ada tanda baca terkait dengan bacaan naql pada yang kejadian dari tanwin. Berarti di sini langsung dari segi ucapan saja, tidak dalam segi tulisan. Wa mata'unilah, tidak sampai terbaca unilah. Maksudnya tertulisnya tidak sampai ya unilah, tapi hanya suara saja atau dengan wa mata'unilahin. Seperti itu ya perbedaannya terkait dengan bacaan naql yang berada pada tanwin dan bacaan naql yang berada pada kalimat yang tadi. Qad aflaha. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa difahami ya? Terkait dengan alif wasol. Bahwa alif wasol di sini kondisinya ada 3. Alif wasol yang kejadian dari hamzatul wasli atau di awal kalim atau di
tengah kalimat atau di awal kalimat tapi tidak bisa terbaca, atau bisa berada di ibtida di awal kalimat, atau bisa jadi kejadian dari naql hamzahnya, kejadian dari naql. Nah, kemudian ketika pembahasan alif wasol, di situ ada 4 pendapat yang menjelaskan terkait dengan syaklnya. Ada yang terambil dari kepala shad, ada yang terambil dari dal yang terbalik, ada yang terambil dari sukun atau bukan apa itu namanya sufroh atau bulatan-bulatan kecil, dan ada yang terambil dari garis memanjang. Nah, seperti itu ya. Tapi yang kita pakai sekarang adalah dari hamzatul wasli atau kepala shad. Itu penempatannya. Kemudian yang terkait dengan pembubuhan tandanya, apakah diletakkan di atas, di bawah, atau di depan huruf, maka yang kita terapkan di sini meskipun ada 2 pendapat yang berbeda tadi terkait dengan pendapat adanya membubuhkan di atas huruf secara keseluruhan, baik dari harokat fathah, kasrah, atau dhammah, atau dibubuhkan sesuai dengan harokatnya masing-masing. Nah, yang kita terapkan di sini adalah dibubuhkan sesuai dengan, dibubuhkan tidak sesuai dengan harokat, tapi dibubuhkan di atas semua huruf semuanya, baik harokatnya kasrah, dhammah, atau fathah. Itu untuk pembubuhannya hamzah wasl ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, kemudian ketika naql, maka di situ dobetnya atau syakelnya di situ dengan menggunakan garis memanjang. Tapi ketika berada pada selain dari tanwin dan lam ta'rif, itu ya. Selain dari lam ta'rif dan selain dari tanwin. Jadi otomatis ketika ada huruf sahih mati, semisal seperti qad aflaha atau yang semisalnya yang lain, maka di situ baru ada tanda yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan bacaan naql. Pembahasan pertama bisa difahami? Bisa Kak, insya Allah. Iya Kak, insya Allah. Bisa Kak. Oke. Sekarang pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua apa ini? Maharani, Nadia? Hukum lam alif. Hukum lam alif ya. Oke. Lam alif. Pertama kali yang perlu kita pelajari terkait dengan lam alif. Lam alif itu kejadian dari apa sih? Gabungan dari lam dan alif. Nah, ini kan aslinya lam alif penulisannya begini kan. Ternyata ini merupakan gabungan dari lam plus alif. Dibaca lam alif. Itu asalnya. Jadi lam dan alif kemudian disambung jadi satu, maka disebut dengan huruf lam alif. Ini penggabungannya. Pertama kalinya seperti ini. Ketika sudah digabungkan. Kan tadi lam alif ya. Lam plus alif. Harusnya ketika lam plus alif seperti itu, harusnya ini. Penulisannya kan seperti ini. Iya atau enggak? Jadi lam bengkok, kemudian ada alifnya. Tapi kenapa penulisannya jadi seperti ini? Bagaimana itu prosesnya, Maharani sama Nadia? Kurang tahu Kak kalau prosesnya. Nggak ada ya? Ada kok di buku. Itu dari kitab Irsyad mah nggak ada Kak. Masa? Coba Kak Iha buka ini ya. Saya pakai lewat ya. Mana ya? Bentar. Nah, itu. I'lam anna lama alifun harfun murakkabun min harfaini ahaduhuma lam wal akhir al alif. Ya, berarti lam alif itu kejadian dari lam dan alif. Wa fi a'lahu tarfani wa fi asfalahu daratan. Nah, itu termasuk prosesnya. Wa fi a'lahu tarfani wa fi asfalahu daratan. Jadi seperti ini. Ini kan apa namanya? Asalnya lam dan alif digabungkan seperti ini ya. Ini. Karena ini penulisan lam gini terus ditambah alif. Nah, itu kan jadinya seperti itu. Tapi cara menuliskannya bukan seperti itu. Yakni dua garis atas di bawah, berarti kan ini sama ini ya. Ya. Dua garis atas di bawah ditarik miring ke bawah. Jadinya begini.
Ya kan? Kemudian tanda bulatan di bagian bawah. Nah, penulisannya jadi seperti itu untuk lam alif. Jadi asal mulanya lam alif itu penulisannya ya begini. Kemudian melalui sebuah proses dengan adanya tanda garis di atas 2 gitu ya. Ditarik ke bawah. Kemudian yang bagian bawahnya diberi tanda sifrun atau bulatan. Jadilah penulisannya lam alif menjadi seperti ini setelah dimodifikasi. Begitu ya. Jadi asal muasal dari penulisan lam alif itu lam dan alif dengan 2 garis yang di atas ditarik ke bawah, kemudian di bagian bawahnya ada sifrun atau bulatan yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut gabungan dari lam dan alif. Sampai sini bisa difahami terkait dengan jadi tadinya ada sifrun mustadilnya ya, Kak? Jadinya kan asalnya seperti ini. Ya, kalau teman-teman ketahui terkait dengan penulisan lam alif zaman dahulu ya seperti itu. Lubang di bagian bawah gitu. Tapi sekarang sudah dimodifikasi jadinya seperti ini. Intinya sama, di bagian bawah ada lubang yang garis yang apa itu namanya? Garis yang tegak di bagian atas 2. Nah, kemudian yang menjadi sebuah permasalahan di sini. Ini kan lam alif ya, lam dan alif kan. Menjadi seperti ini. Yang menjadi sebuah pertanyaan. Yang lamnya itu yang mana? Alifnya yang mana? Apakah lamnya yang ini? Atau lamnya yang ini? Atau sebaliknya? Karena sudah disambung jadi satu seperti ini. Nah, ini yang menjadi harful lamnya yang mana? Yang depankah? Atau yang belakang? Atau sebaliknya? Yang alif yang mana? Yang bagian depan atau yang bagian belakang? Ini jadi pertanyaan. Yang lam, oh iya. Gitu ya? Ya. Maharani sama Nadia bisa nyambung ya? Bisa mengikuti Kak Iha? Iya, Kak, bisa. Insyaallah. Nah, kemudian di sini ada terkait dengan ketika ada lam dan alif disambung jadi seperti ini, itu mana yang menjadi lam, mana yang menjadi alif. Nah, di sini ada 2 imam besar. Yang pertama adalah Imam Khalil bin Ahmad yang nanti menyumbangkan sebuah aspirasi, Imam Khalil bin Ahmad. Yang kedua imam siapa, Maharani, Nadia? Al-Akhfash, Imam Al-Akhfash. Al-Akhfash. Jadi nanti setiap pendapat dari beliau punya karakteristik sendiri. Misalkan Imam Khalil berpendapat bahwa yang termasuk lam itu yang ini, kemudian yang termasuk alifnya itu yang ini. Begitupun Imam Al-Akhfash berpendapat juga, misalkan Al-Akhfash yang menganggap lam itu yang depan dan alif itu yang belakang. Begitu seterusnya, gitu ya. Sekarang permasalahan yang pertama, bagaimana Maharani, Nadia? Karena nanti ada 4 permasalahan. Imam Khalil itu berpendapat bentar. Apa? Alifnya terdapat pada sisi pertama. Ya, sisi. Itu Imam Khalil. Bentar, sebelumnya dulu, ini maksudnya lam alif masuk pada harfu mad atau lam alif masuk pada hamzah atau bagaimana? Pada hamzah, Kak. Nah, ketika ada lam alif yang penulisannya seperti ini, yang salah satunya itu hamzah, berarti antara lam dan hamzah gitu ya. Karena alif kan kalau misalkan tidak terbaca, tapi kalau sudah bisa terbaca kan jadinya hamzah. Seperti misalkan contoh al-ardu, ya. Yang menjadi pertanyaan, yang lamnya yang mana? Antara ini atau yang belakang? Begitupun hamzahnya yang mana? Antara yang depan atau yang belakang? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Lam alif yang masuk pada huruf hamzah. Sebentar. Imam Al-Khalil terlebih dahulu. Ini Imam Khalil. Ini Imam Al-Akhfash. Imam Khalil bagaimana cara membubuhkan tandanya? Maharani, Nadia? Ada Untuk di hamzahnya diletakkan di sisi yang pertama, Kak.
Bagaimana? Imam Al-Khalil dulu. Imam Khalil hamzanya diletakkan di mana? Di sisi yang pertama. Hamzanya diletakkan di yang pertama. Jadi seperti ini cara menulisnya. Lah, al-ardu, al-ardu. Nah, penulisannya seperti itu. Oh, ini berarti sukunya di sini. Al-ardu. Ini bukan. Untuk Imam Khalil. Jadi, pembentukan lam alif menjadi satu seperti ini, yang garis yang pertama itu adalah hamzah, garis yang kedua itu lam alif. Ini Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menyebutkannya seperti ini. Bagaimana Imam Al-Akhfash? Imam Al-Akhfash diletakkan hamzahnya di sisi yang kedua. Imam Al-Akhfash hamzanya diletakkan di garis yang kedua. Berarti di sini. Ya. Berarti ketika yang di nomor 2 merupakan hamzah, berarti yang pertama lam. Maka membacanya al-ardu. Terlihat jelas ya perbedaan penulisannya. Ketika Imam Khalil maka yang pertama itu hamzah, yang kedua lam. Kalau Imam Al-Akhfash yang pertama lam, yang kedua hamzah. Begitu. Nah, kemudian mana yang kita terapkan atau wal amalu fihi yang mana ini? Yang kita terapkan atau yang kita pakai yang mana? Yang kedua, Kak. Yang kedua, kita memakai dengan pendapat Imam Al-Akhfash alif yang sambung atau yang sambung atau yang bertemu dengan hamzah. Maka yang pertama itu lam alif, yang kedua itu hamzah. Bisa difahami ya? Insyaallah, Kak. Nah, kemudian ini kan permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, bagaimana permasalahan yang kedua? Hukum diletakkannya tanda mad. Nah, kalau permasalahan yang kedua, ketika ada lam alif nyambung dengan harfu mad. Ya, contohnya misalkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah misalkan ya. Nah, kita fokus ke lam alif yang bagian awal karena itu di situ juga ada harfu mad la ilaha illallah gitu ya. Untuk bagaimana ini Imam Khalil, ini Imam Akhfash. Imam Khalil bagaimana cara membubuhkan tandanya? Dibubuhkannya di garis yang pertama kalau yang Al-Khalil. Imam Khalil berarti yang garis pertama itu huruf mat ya, yang garis kedua baru lam, begitu? Begitu Maharani? Iya, Kak. Kok kayaknya masih ragu-ragu gitu ya? Gimana, Maharani, Najwa atau teman yang lain bisa ikut dibuka? Gimana, Kak? Keluar masuk tadi. Yang lafadz la ilaha illallah untuk Imam Khalil ketika ada lam alif yang sambung dengan harfu mad, Imam Khalil di situ membubuhkan tanda mad di garis yang pertama atau garis yang kedua? Imam Khalil di garis pertama. Berarti lamnya garis kedua ya? Iya, Kak. Benar. Ya. Kalau Imam Al-Akhfash garis yang kedua, Kak. Nah, Imam Khalil penulisannya yang garis pertama di situ harfu mad, garis kedua di situ lam. Kemudian Imam Akhfash garis pertama di situ lamnya, garis kedua baru lam alif, baru tanda madnya. Ini perbedaan terkait dengan penempatan yang mana sih antara lamnya dan alifnya itu, gitu. Kalau misalkan Imam Khalil menganggap bahwa yang merupakan harfu mad atau alifnya itu yang lebih dulu. Tapi kalau Imam Akhfash itu yang lebih dahulu adalah huruf lamnya, kemudian setelahnya baru alif. Gitu ya. Nah, berarti yang kita terapkan pendapat Imam Khalil atau pendapat Imam Al-Akhfash yang kita terapkan? Imam Al-Khalil ya, Kak. Imam Al-Akhfash, Kak. Akhfash bukan, Kak? Pemakalah menyimpulkan katanya Imam Khalil. Gimana pemakalah? Coba kita lihat deh, kita lihat di Al-Qur'an Mushaf Madinah, coba
pada kalimat la ilaha illallah? Ada nggak? Atau misalkan nggak kalimat la ilaha illallah, nggak harus, tapi kalimat munfasilnya. Kalau sudah ketemu bisa kita bahas. Pakai pendapat Al-Akhfash, Kak. Al-Akhfash nggak jadi yang Imam Khalil. Iya, Kak. Salah lihat. Kayaknya penasaran yang di Al-Qur'annya juga. Nah, coba surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ayat 8 yang di Mushaf Madinah. Di situ wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Yang di lam yang pertama itu harokatnya, tapi yang kedua adalah harfu matnya. Dan itu yang kita terapkan. Pendapat Al-Akhfash. Untuk ketika ada lam alif sambung dengan harfu mat, maka yang menjadi harfu bukan garis yang pertama. Itu ya. Itu sudah jelas di Al-Qur'an Mushaf Madinah, di situ disebutkan contohnya. Ini poin yang kedua ya, poin kedua permasalahan. Poin ketiga apa? Hamzah yang bersambung. Poin pertama itu ketika lam alif sambung sama hamzah. Poin kedua ketika lam alif sambung sama harfu mat. Poin ketiga Hamzah yang bersambung. Sambung lafaznya dengan alif. Dengan lam alif. gimana contohnya? Haulai. Ini ngambil contoh di irsyad apa asabil? Yang asabil. Dari irsyad, Kak. Irsyad. Ya, buka yang irsyad. Jadi yang ketiga ini hamzahnya sambung dengan lam alif, begitu ya. Jadi ada hamzah kemudian ada bacaan panjang juga, gitu maksudnya. Gini, berarti ada hamzah, sebelumnya ada hamzah, kemudian setelah lam alif juga ada bacaan panjang, haulai. Jadi ini kan berkumpul antara dua-duanya. Bagaimana untuk pendapat Imam Khalil dan untuk pendapat Imam Al-Akhfash? Bagaimana? Gimana pemakalah? Saya bingung, Kak, yang bagian ini. Oh, bingung. Oke, coba kita baca ya teksnya. Hukmul hamzatil muttasilati lafdhon bil alifil mu'anaqati lilami sawa'un ta'akhkharat 'anil alif mithlu haula'i aw taqaddamat mithlu la'akiluna fa 'ala madhhabil Khalil tudabbitu hakadha haula'i la'akiluna. Terus wa 'ala madhhabil Akhfash tudabbitu hakadha haula'i la'akiluna. Oh, jadi seperti ini. Gini. Di madhab Imam Khalil, ketika ada hamzah, kemudian ada apa ini namanya? Ada lam alif juga, dan lam alifnya itu setelahnya juga berupa hamzah, begitu ya. Maka untuk Imam Khalil, di situ cara menuliskannya seperti ini. Karena ini ada bacaan mat. Ya, itu penulisannya yang di buku agak membingungkan juga.
Jadi seperti yang tadi yang kita terapkan ketika ada harfu mad. Haulai. Nah, ini penulisan Imam Khalil. Penulisan Imam Al-Akhfash, ha u la a i. Nah, seperti ini. Imam Al-Akhfash, haulai. Kalau yang Imam Khalil, haulai, yang bagian depan. Begitupun ini konteksnya ketika hamzahnya lebih dahulu, gitu kan. Bacaannya hamzahnya lebih dahulu, haulai. Oh, di akhir maksudnya hamzah yang bagian akhir ini loh, diakhirkan. Tapi kalau misalkan lebih didahulukan, seperti contoh, misalkan la'akiluna. Ini. Mohon maaf. Nah, ini kan berarti lam alif bertemu dengan hamzah juga ya. Ketika Imam Al-Akhfash, bagaimana cara menuliskan? Ini Imam Al-Akhfash ya, ini yang depan Al-Akhfash, ini yang Khalil. Ketika Al-Akhfash bagaimana penulisannya? Sesuai dengan kaidah yang tadi berarti la a ki lu. Seperti ini ya. Kemudian ketika penulisan Imam Khalil, maka hamzahnya yang lebih didahulukan. La a ki luna. Meskipun penulisannya seperti ala kiluna, tapi membacanya la a kiluna. Ini hanya penulisan saja. Nah, yang kita terapkan mulai dari pembahasan yang pertama maupun pembahasan yang sampai akhir, kita menerapkan kaidah yang diterapkan oleh Imam Al-Akhfash, yakni penulisannya seperti ini, baik dari hamzahnya yang berupa harfu mad, atau hamzahnya yang lam alif berupa hamzah, lam alif berupa harfu mad, atau lam alif berupa hamzah dan berupa harfu mad. Sampai sini ada yang ditanyakan? Terkait dengan pembahasan alif wasol dan pembahasan lam alif. Jadi ini pembahasan sudah selesai semua terkait dengan pembahasan keilmuan syaklul dhabat. Mungkin dari teman-teman dari awal ada yang masih bingung atau masih apa ya? Bisa membedakan. Monggo silakan, nggak apa-apa didiskusikan. Atau bingung semuanya? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Berarti yang haulai itu harfu matnya, terkait dengan harfu matnya. Iya, penulisan di kitab membingungkan ya. Tapi itu yang jelas itu karena memang ada hamzah sebelumnya dan ada harfu mat setelahnya, begitu ya konteksnya. Kalau tadi yang poin pertama kan sebelumnya setelah lam alif berupa hamzah. Poin pertama yang seperti al-ardu. Poin kedua setelah lam alif berupa harfu mat. Nah, poin yang ketiga itu berupa sebelumnya hamzah dan setelahnya berupa mat, begitupun sebaliknya. Jadi kumpul jadi satu. Bisa difahami ya, Maharani ya? Iya, Kak, bisa. Insya Allah. Bagaimana? Dari pembahasan pertama ke ilmuwan syaklul dhabat ada yang ditanyakan? Atau semakin pusing nih, Kak? Gak ada yang bertanya? Berarti fix ya, minggu depan kita UTS ya? Wah, ini diam semuanya. Gimana, Jess? Ya, insya Allah, Kak. Mungkin teman-teman juga masih memahami. Kan soalnya kan di-record, jadi mereka sering ngulang-ngulang gitu, Kak. Oh, gitu. Juga termasuk, iya. Jadi begini, kita sudah pertemuan keberapa ini hari ini? Pertemuan keberapa, Minha? Pertemuan ke-9 apa, Kak? 9 ya? Iya, betul, Kak. 9.
9 ya. Hari ini pertemuan ke-9. Berarti sekitar ada 8 pembahasan di pembahasan keilmuan syaklul dhabt ya. Ada 8 pembahasan. Mulai dari pembahasan awal yakni apa sih itu keilmuan dhabt, bagaimana urgensinya, bagaimana pembahasannya mengenai apa saja, mulai dari ilmu dhabti, pokoknya dari awal. Minggu depan berarti kita UTS. UTS-nya nggak susah kok UTS-nya. UTS-nya bisa dikerjakan mulai dari hari ini. Jadi nanti UTS-nya teman-teman merangkum terkait dengan pembahasan keilmuan dhabt, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan yang tadi terakhir, apa itu? Lam alif. Oh, hamzah. Oh ya, lam alif yang sampai tadi Kak Iha sampaikan terkait dengan lam alif. Jadi supaya apa? Ini keilmuan sangat langka, keilmuan unik. Jadi jangan sampai teman-teman nggak membekas gitu kan. Setidaknya kalaupun tidak bisa terfahami gitu kan. Kalaupun misalkan nggak bisa, ya setidaknya ada catatan kecil terkait dengan pembahasan keilmuan syaklul dhabt. Itu pengennya Kak Iha seperti itu, gitu ya. Jadi teman-teman tugasnya ngerangkumnya nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Misalkan satu pembahasan cuma setengah halaman atau 1 halaman nggak apa-apa, nggak harus banyak keseluruhan, enggak. Yang terpenting dalam rangkuman itu poin-poin besar terkait dengan keilmuan syaklul dhabt pada pembahasan, misalnya pembahasan tasydid itu seperti apa, pembahasan huruf mat itu seperti apa, pembahasan alif yang dibuang itu seperti apa, itu sudah terpenuhi semua, gitu, ya. Nggak perlu semuanya diterjemah, nggak perlu. Yang penting kesimpulannya sudah bisa memahamkan dan bisa menjadi sebuah rujukan dari tulisan teman-teman terkait dengan tanggung jawab keilmuan syaklul dhabt. Siap ya? Berarti tugasnya bisa dimulai dari hari ini, bisa langsung dikerjakan. Insya Allah dikumpulkan hari Selasa depan. Nah, Selasa depan di kelas ini Kak Iha masih punya utang pembelajaran apa atau penjelasan apa di kelas ini? Yang waktu itu Konita yang siapa ya kalau nggak salah? Iya. Yang pemakalannya siapa kemarin? Yang Miftah dan Najiyah, Kak. Miftah ya, pemakalan Miftah. Yang pembahasan apa Miftah? Mat, Kak. Mat bukannya sudah ya, harfu mat. Mat dan Hamzah. Harfu mat dan hamzah berarti ya. Oke, berarti minggu depan teman-teman nggak ada yang presentasi. Minggu depan minggunya UTS gitu kan. Tapi teman-teman mengumpulkan di hari Selasa. Tapi nanti Kak Iha menyampaikan terkait dengan pembahasan harfu mat dan hamzah yang belum pernah Kak Iha sampaikan di sebelumnya. Gitu ya. Jadi kemudian minggu depannya lagi, berarti Selasa depannya, kita sudah masuk pembahasan Abdul Ai. Dipersiapkan ya pemakalan yang Abdul Ai dengan kitab yang berbeda juga. Jadi insya Allah kitab Irsyadut Thalibin sama kitab As-Sabil. Mulai hari ini teman-teman merangkum, mengcombine antara penjelasan pertama dan penjelasan kedua dari 2 kitab tersebut. Insya Allah nanti ada hikmah di balik sebuah penulisan. Nah, satu lagi catatannya, karena memang ilmu dhabt itu ilmu tulisan ya, atau tanda baca. Kalau misalkan ditulis di laptop atau diketik, itu biasanya ada tanda yang tidak sesuai. Atau misalkan simbolnya, aduh ini nggak ada, akhirnya nggak ditulis. Atau misalkan apa. Nah gitu. Jadi untuk memudahkan, kalau misalkan teman-teman nggak repot, kita UTS-nya tulis tangan nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Ribet, Kak. Nggak apa-apa ya? Soalnya karena memang kalau ditulis pakai laptop, ujung-ujungnya nggak sama penulisannya gitu loh. Karena nanti nggak bisa dikasih buletan, atau nggak bisa dikasih... Gimana? Iya, susah ke laptop. Laptop aku susah. Berarti minta kesediaan teman-teman ketika UTS-nya ini kita agak sedikit back to klasik lah, tulis tangan gitu ya. Tulis tangan, terus nanti teman-teman rapi, terus di PDF-kan gitu ya. Biar nanti ada kenang-kenangan lah, oh ternyata saya juga pernah belajar syaklul sama dhabt ya, ternyata sebegitu uniknya mata kuliah ini gitu. Mungkin cukup dari Kak Iha, ada yang ditanyakan terkait dengan UTS ataupun materi yang minggu lalu. Sudah ya? Insya Allah paham semua ya terkait dengan tugasnya. Jadi bisa dikerjakan mulai dari hari ini sampai di minggu depan dan dikumpulkan nanti di Google Drive jadi satu aja. Kemudian nanti Kak Iha juga dikasih linknya ya biar Kak Iha bisa cek terkait dengan siapa yang sudah mengumpulkan. Minggu depan berarti nggak ada makalah.
Cukup dari KIH, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit banyaknya di 8 pertemuan ini bisa sedikit membantu teman-teman dalam mengarungi keilmuan Syakl Dobat. Dan semoga bisa husnul khotimah ya, meskipun misalkan semua bisa masuk dalam memori teman-teman, setidaknya ada 1-2. Oh, ternyata tasdid itu dari kepala sin. Oh, ternyata sukun itu dari kepala ha, kho, dan jim. Atau misalkan darrotun shaghiroh. Ya seperti itulah. Pengennya KIH seperti itu, kalau nggak bisa 100% secara utuh. Gitu. Mungkin cukup dari KIH, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Iva. KIH izin live. Kak. Iya, Kak.